Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang berilmu, ya. Karena orang-orang yang berilmu, ya, memiliki sifat-sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Tujuannya supaya bisa membedakan, ya, membedakan mana penuntut ilmu, mana yang bukan penuntut ilmu. Ya, kalau nggak memiliki sifat khusus, berarti nggak ada bedanya antara yang sekolah dengan orang yang nggak sekolah. Berarti harus ada bedanya. Ya, bedanya banyak banget, ya. Makanya sebetulnya pembahasan ini, ya, pembahasan yang yang mungkin kalau teman-teman di sini mungkin jarang, ya, sekarang mengikuti kajian-kajian maksudnya kajian kita di tempat-tempat lain, ya. Artinya ini hal yang sering saya ulang-ulang, ya, sering saya sampaikan kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang memang mereka mengharapkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ya, yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh berjalan, ya, berusaha, ya, baik itu berusaha di sini dengan menghadiri majelis ilmu,
berusaha untuk berangkat ke madrasah, berusaha untuk berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dikatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka orang tersebut ya akan mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini tadi dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang dia ya ibaratnya bisa dikatakan keluar berjalan untuk menuntut ilmu, itu yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka memiliki usaha. Mereka memiliki usaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, itulah orang-orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita leha-leha, ya kalau kita malas-malasan, nggak mau berusaha, sulit kita akan mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu di pertemuan sebelumnya ya, di bulan yang lalu, saya sendiri menjelaskan dulu tentang bagaimana para ulama ketika mereka mencari ilmu, di antaranya Jabir bin Abdillah ya, karena beliau ingin mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, bahkan beliau dari kota Madinah harus berjalan ke negeri Syam. Negeri Syam teh mana? Negeri Syam mana aja? Palestina aja? Hah? Selain Palestina apa negeri Syam? Mesir enggak? Hah? Jordan? Satu-satu yang bisa angkat tangan ya. Jangan jangan keroyokan. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Ada berapa tuh? ada 4. Diingat-ingat nanti saya tanya ya. Yang nggak bisa ya berdiri aja. Nah, Jabir bin Abdillah ini itu harus pergi ya, harus meninggalkan kota Madinah, berjalan kaki menuju negeri Syam. Padahal kesana itu cuman hanya untuk mendapatkan satu hadis aja. Itu sampai harus berjalan, coba bayangkan, nggak tahu itu berapa ratus atau berapa ribu kilometer, atau mungkin jutaan kilometer mungkin saja. Ya, dan itu dilakukan oleh Jabir bin Abdullah itu dengan berjalan kaki, coba bayangkan. Kenapa itu dilakukan? Karena ingin mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan meskipun satu hadis, tapi itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan manfaat di dunia ataupun di akhirat. Padahal meskipun harus berjalan kaki. Harusnya kita sekarang ya dengan berbagai macam fasilitas, harusnya kita harus lebih semangat lagi. Sekarang kan bisa alasan, Ustaz saya nggak bisa hadir ngaji, nggak punya motor. Ada sekarang ada ojek ya, ojek online, ojol. Kalau nggak mau juga ada angkot juga. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, agar kita semuanya bisa mendapatkan sebab-sebab atau hal-hal yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus mengingatkan ini dulu? Ini pengingat ya bagi diri saya pribadi ya. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manapun kita pergi, sejauh manapun kita berada di dunia ini, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan pulang ke negeri akhirat. Entah kita berada nanti kembali ke tempat surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah tahu.
Nah, makanya untuk meraih itu ya jelas salah satu sebabnya supaya bisa mendapatkan kemudahan yaitu adalah dengan menuntut ilmu dan mengetahui sifat-sifatnya. Apalagi ya, kenapa kita harus memiliki sifat yang dimiliki oleh para ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu terdahulu? Karena memang orang ketika ingin menghadirkan sifat baik dalam dirinya supaya bisa mendapatkan ilmu, kita tahu ya, ada sebuah ungkapan yang dijelaskan ya oleh para ulama, yang itu perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari Abu Muhammad ya. Beliau menjelaskan kepada kita semuanya kenapa kita harus memiliki sifat sebagai penuntut ilmu. Jelas di antara yang dijelaskan Syekh Utsaimin atau ulama-ulama yang lainnya hampir rata-rata sifat yang harus kita miliki supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan ilmu tersebut bermanfaat pada diri kita masing-masing. Ilmu tersebut ya di antara sebab menjadikan Allah memberikan keberkahan kepada diri kita masing-masing, yaitu salah satunya adalah membersihkan hati kita masing-masing. Sahal bin Abdullah At-Tustari beliau mengatakan, haramun ala qalbin yadkhuluhu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Sahal bin Abdullah Tustari ini mengatakan haramun ala qalbin, maka cahaya itu diharamkan, tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Karena ilmu itu apa? Cahaya. Kalau bodoh itu bahaya ya. Dulu saya masih ingat waktu kecil ya, waktu ngaji di madrasah, al ilmu nurun wa jahlu dorun. Ilmu itu cahaya dan bodoh kejahilan itu adalah berbahaya. Coba bayangkan kalau seandainya kita nggak punya ilmu. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Tersiksa hidup kita. Kita yang sudah belajar saja, baik belajar agama ataupun belajar yang hal-hal yang umum, kita aja sering merasakan kesulitan ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Apalagi kalau seandainya kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan cahaya. Dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu ya namanya juga imam ya, kita tahu Imam Syafi'i itu adalah imam yang terkenal. Beliau ya dalam masalah hafalannya, dalam masalah ilmu yaitu tidak perlu diragukan lagi. Tetapi ya dulu beliau itu pernah curhat sama gurunya. Curhat sama gurunya apa? Yaitu adalah bahwasanya hafalannya agak sedikit rusak. Ya, agak sedikit kacau. Makanya gurunya mengatakan, Waki itu salah satu gurunya itu mengatakan bahwasanya kepada Imam Nawawi untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan inilah yang menyebabkan hati ini menjadi kotor. Kalau hati ini kotor berarti ini sulit kita akan mendapatkan ilmu. Sulit akan mendapatkan nasihat. Sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh saudara kita. Sulit untuk menerima kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena kotornya hati kita. Ya, makanya wajib bagi kita orang yang ingin menuntut ilmu harus memiliki sifat, yaitu adalah dibersihkannya dari sifat-sifat tercela, dari hati-hati yang kotor. Hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan kebencian kepada saudara kita dan kepada teman-teman kita. Nah, kalau perasaan itu ada bercokol pada diri kita masing-masing, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan cahaya ilmu. Kalaupun kita mendapatkannya, itu tidak akan memiliki keberkahan. Ya, makanya di sini wajar ketika Sahal bin Abdullah
Ya, At-Tustari mengatakan haramun ala qalbin yadkhuluhu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Maka diharamkan ya seseorang mendapatkan cahaya ilmu ke dalam hatinya wa fihi syai'un mimma yakrahullah, apabila di dalam hatinya ada sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita selama ini sulit menghafal ya, sulit paham, sulit memahami suatu pelajaran atau ilmu, ya berarti cross check hati kita masing-masing. Cek coba hati kita, jangan-jangan selama ini memang hati kita kotor ya, dipenuhi dengan kebencian. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau seandainya kita rutin membersihkan hati kita ya, semakin bersih hati kita, semakin sering dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa menjauhkan dari ilmu, maka sebesar itu pula kadar ilmu yang akan kita dapatkan. Artinya kalau kita sering semakin bersih, maka semakin mudah, semakin besar ilmu yang akan kita dapatkan. Semakin kita malas untuk membersihkan hati kita, semakin sedikit ilmu yang akan kita dapatkan. Makanya ini sering dijelaskan oleh para ulama ya, sifat atau hal yang harus kita miliki bagi para menuntut ilmu, senantiasa meng-cross-check hatinya. Kenapa? Karena nantinya berdampak sama perilaku kita. Makanya Nabi SAW menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita ini, dalam jiwa kita masing-masing ya, itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging, segumpal darah ini baik, maka yang lainnya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal darah atau segumpal daging ini buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Apa yang dimaksud segumpal daging atau segumpal darah tersebut? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati yang harus senantiasa kita perhatikan. Artinya kalau kita melihat orang ya secara lahiriah itu secara apa tuh? Secara dohirnya, secara sesuatu yang nampak yang bisa kita lihat. Ya, kalau secara urusan hati mah kita nggak pernah tahu ya, itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi mengatakan, ya kalau hatinya baik maka perilakunya akan baik. Kalau hatinya bersih maka perilakunya juga akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya kotor, maka perilakunya juga akan kotor. Berarti semuanya adalah tergantung dengan hatinya. Kalau ada orang secara lahiriahnya memang enggak baik, memang hatinya juga buruk, kan begitu. Nggak bisa kita mengatakan kepada orang lain dia mah gayanya aja kayak gitu padahal hatinya baik, kata siapa? Ya, nggak bisa kita mengatakan nggak apa-apa dia mah emang galak atau bohong tapi hatinya baik, padahal perilaku, perbuatan yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, bahwasanya dia itu menunjukkan hal seperti itu, ya. Naikin kursinya. Ya, artinya ya itulah pentingnya kita senantiasa membersihkan hati kita supaya apa? Supaya kita bisa mudah mendapatkan ilmu. Kadang ya kita itu daripada membersihkan hati, kita itu lebih fokus membersihkan apa tuh? Membersihkan wajah. Ya, wajah mah dibersihkan we terus ya.
Ada laki-laki enggak yang kayak gitu? Kalau perempuan mau wajar ya. Ada laki-laki yang kayak gitu enggak? Sebelum tidur biasanya pakai sari pohaci. Ada yang kayak gitu? Ya, sering ya. Ya. Itu biasanya anak laki-laki yang kayak gitu. Sebelum tidur pakai sari pohaci dulu tuh. Ya. Begadang pakai sari pohaci juga. Tahu sari pohaci, tahu kan? Masya Allah, berarti Gen Z ya, nggak tahu sari pohaci. Tahu sari pohaci nggak? Kirain tahu, Jadi sari pohaci itu, wah nanti langsung diamalin pulang ke rumah. Jadi kayak apa ya? Kayak maskeran, kayak serbuk gitu. Katanya dulu juga pernah ngalamin kita ya, waktu zaman soal katanya sari pohaci itu bukan hanya sekedar membersihkan, tapi bisa menghilangkan jerawat, katanya seperti itu. Wallah alam betul atau enggak ya. Yang penting pernah nyoba dulu ya, gitu-gitu aja. Nah banyak orang itu sedikit ada jerawat saja, masya Allah galau, ya. Sedikit nggak cuci muka galau. Ada jerawat sedikit panik ya, langsung beli Tensoplas ditapelan ditutupan supaya tidak terlihat. Ya, giliran badan kotor langsung dibersihkan, tapi nggak pernah berpikir. Giliran gaya ya, giliran fisik, giliran wajah itu diperhatikan sebersih-bersihnya. Tapi kita tidak pernah memiliki semangat untuk membersihkan hati kita. Padahal apa? Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW mengatakan Allah itu tidak akan pernah memandang seseorang karena wajahnya, terserah mau jelek, mau ganteng, mau cantik, mau enggak juga enggak masalah bagi Allah itu. Yang penting apa? Yang penting memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih yang bisa menerima cahaya, yang bisa menerima ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya jangan sekedar fisik hungkul no diperiksa teh ya. Jangan hanya sekedar fisik aja, wajah aja yang kita perhatikan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mempercantik hati kita masing-masing supaya apa? Supaya kita memiliki sifat yang baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya makanya sering-sering introspeksi diri ya. Sering-sering muhasabah diri. Kenapa kita selama ini menghafal Al-Qur'an asa hese wae gitu ya? Siapa di sini yang hafalannya paling banyak? Hah? Berapa? Itu yang angkat tangan berapa? Hah? Enggak, yang angkat tangan tadi berapa tuh? Siapa namanya? Sigit. Coba berdiri dulu. Apa Sigit tadi angkat tangan? Coba berdiri dulu. Hah? Jangan kayak gitu ya. Ya, Wak. Coba hafal berapa surat? Hah? Baru 3 juz. Udah 3 juz. Masya Allah luar biasa itu. Ya. 3 juz apa aja tuh? Juz 30. Masya Allah. Ya. 3 juz coba bayangin. Ada yang lebih dari 3 juz? Benar ini teh 3 juznya benar? Bisa dites enggak nih? Jangan ya. Nanti aja ditesnya sama gurunya. Ya. Artinya ya, kalau kita sulit menghafalkan pelajaran, sulit menghafalkan ilmu,
atau misalkan bukan sulit lagi menghafalkan tetapi nggak memiliki semangat untuk menghafalkan, nah itu bisa jadi di antara sebabnya karena memang hatinya kotor. Ya, karena memang dia tidak pernah membersihkan hatinya dari kebencian, dari kedengkian kepada saudaranya atau benci sama gurunya. Ada yang benci sama gurunya nggak? Ah, ngaku ayo. Artinya ya kadang ya ada sebagian itu benci sama gurunya. Wah, nggak suka sama guru ini karena galak. Para ulama menjelaskan, bahkan Imam Syafi'i ya menjelaskan kepada kita semuanya. Kalau kita memiliki guru yang galak, ya, guru yang mungkin ya bisa dikatakan galak lah. Maka apa? Kita harus paham. Galaknya guru kepada kita justru itu untuk menjaga kita supaya kita menjadi baik. Justru guru galak sama kita semakin benci, semakin mengotori hati kita masing-masing. Ini Imam Syafi'i yang menjelaskan, artinya apa? Itu kadang kita mungkin tersinggung dengan guru kita, ya. Kadang mungkin kita nggak cocok dengan guru kita. Tetapi apa? Tugas kita harus sabar, menata hati kita. Apapun yang disampaikan oleh guru kita selama itu kebenaran dan kebaikan, sabar meskipun mungkin kita tidak langsung bisa menerimanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah ayat 28 ya. Di situ menjelaskan kepada kita semuanya, wasbir ya nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Kalian harus senantiasa bersabar. Dengan siapa? Dengan orang yang senantiasa menjelaskan tentang kebaikan, yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang mengajarkan kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa harus sabar? Dan kesabaran itu tidak akan pernah muncul pada diri kita kecuali siapa? Kecuali orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Coba ya, kita harus wajar, harus memahami ketika guru kita galak dan yang lainnya itu untuk menjaga kita. Kenapa? Guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita, ustadah-ustadah kita, ibu guru kita, mereka itu tugasnya bukan mengajar diri kita aja. Kalau yang berkeluarga, mereka juga harus ngajarin anaknya, ya, harus ngajarin orang-orang yang ada di rumahnya, harus mengerjakan kewajibannya. Bahkan banyak kita harus pahami, ya, betapa banyak guru-guru kita itu mereka bahkan tidak sempurna mengerjakan kewajiban rumahnya itu demi kalian. Harus pergi dari rumahnya, bahkan rela untuk meninggalkan anaknya. Demi siapa? Demi anak orang lainnya, kita semua. Ya, kadang sebagian guru kita merelakan untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tidak melakukan piknik atau banyak piknik. Kenapa? Cuman karena memikirkan murid-muridnya. Nah, kita kalau memiliki hati yang bersih, tidak memiliki kebencian, kita akan sadar pasti kita akan menghormati guru kita. Kenapa? Karena itulah diantara sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, memiliki hati yang bersih, dan itu akan terpancar kebaikan yang ada dalam dirinya, menghargai gurunya, menghargai teman yang lain, tidak menjatuhkan kehormatannya. Ingat ya, bahwasanya tugas menjadi guru itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, ngedidik antum-antum ini ya, ini bukan hal yang mudah. Banyak waktu yang harus dikorbankan. Kadang-kadang guru itu ya pulang dari sekolah itu ngerjain kerjaan yang lain. Kadang mungkin tugas sekolahnya dikerjain di rumah, kadang harus masak, ngurus anaknya. Itu harus kita pahami ya. Dan itu tidak akan pernah muncul kecuali kita memiliki hati yang
bersih. Hati yang senantiasa atau orang yang senantiasa membersihkan wadah untuk menerima cahaya, menerima ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang kedua yang sering kita dengar, ya mungkin sebagian pernah ikut kajian saya dalam masalah ini, ya sedikit murojaah. Hal yang kedua, ya karena murojaah itu penting, ya kadang di rumah kita jarang murojaah, ya minimal hadir di kajian ilmu lah, supaya kita bisa memurojaah apa yang sudah kita pernah ketahui dan pelajari. Yang kedua, ya sifat atau hal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu adalah harus senantiasa memperbaharui memperbaharui niatnya, memperbaiki niat kita masing-masing. Niatnya harus lurus alias ikhlas. Ya, kita menuntut ilmu itu untuk apa? Ya, bukan hanya sekedar mengejar dunia aja. Kalau menuntut ilmu hanya mengejar dunia saja, itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan para ulama rugi gitu ya. Kalau hanya sekedar tujuannya dunia, ruginya di mana coba bayang? Ya. Ruginya orang yang menuntut ilmu karena dunia, itu ilmunya bermanfaatnya kalau umur kita 60 tahun ya cuma sampai 60 tahun aja. Tapi kalau ilmu agama yang didasari dengan keikhlasan atau menuntut ilmu didasari karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bermanfaat sampai kapanpun meskipun kita sudah meninggal. Ya, kalau ilmu yang tujuannya dunia, yang hanya sekedar bisa digunakan dunia saja, yaitu manfaatnya selama kita hidup aja. Ya, tetapi ilmu yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ilmu yang akan bermanfaat meskipun kita semuanya sudah dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamanya mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, khususnya di akhirat kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ilmu itu, karena menuntut ilmu itu ibadah, maka yang namanya ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa syaratnya ibadah diterima? Ikhlas. Satu lagi apa? Ada berapa syarat diterima ibadah? 2, apa aja? Ikhlas. Yang kedua adalah mutabaah. Mutabaah teh naon cenah? Mutabaah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Jadi harusnya apa? Harus ikhlas ya dalam menuntut ilmu supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Sudah dia membersihkan hatinya, kemudian ikhlas, maka itu semakin sempurna Allah akan memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Karena memang ketika kita membersihkan hati kita dengan menghadirkan ikhlas dalam menuntut ilmu, para ulama menjelaskan itu seperti seseorang yang menyiapkan ladang untuk ditanam. Ya, karena hati itu seperti apa? Seperti tanah atau seperti ladang. Maksudnya seperti apa? Tanah itu kan beda-beda. Tanah itu ada yang subur ya, ada juga yang tidak subur atau berbagai macam jenisnya. Ya, tanah ada berapa macam nih yang belajar IPA nih? Banyak ya. Ada yang tandus teh kumaha tah? Kering. Ada yang gembur, yang gembur tuh kumaha tah? Subur ya. Terus satu lagi yang gimana? Lumpur, itu beda lagi nanti ya. Artinya ya, kenapa para ulama menjelaskan demikian bahwasanya ya
kita mengikhlaskan dan membersihkan hati itu seperti membersihkan ladang atau menyiapkan ladang untuk tanaman. Kenapa? Semakin tanah itu dipersiapkan, semakin tanah itu baik, maka semakin tumbuh tumbuhan yang baik juga. Sama dengan hati kita. Semakin kita mengikhlaskan, ya, semakin kita membersihkan dan memperbaiki hati, maka semakin akan tumbuh baik ilmu yang kita dapatkan. Artinya apa? Kalau ilmu itu tumbuh baik pada hati kita, pada diri kita masing-masing, apa? Akan berbuah. Berbuahnya apa? Keberkahan yang itu memiliki dampak yang bisa menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, makanya karena hati itu para ulama mengibaratkan seperti tanah, jadi sebagian ulama itu juga ada yang menafsirkan tanah, ya, ada sebagian tanah itu yang ketika air hujan turun itu langsung menyerap. Ada yang kayak gitu. Ada juga tanah yang apabila air datang itu hanya sekedar bisa menampung aja. Ya, hanya bisa sekedar menampung aja. Ada yang bisa menampung kemudian nyerap, ada yang hanya sekedar bisa menampung saja. Artinya apa? Ini perumpamaan bagi orang-orang yang memperbaiki hatinya. Ada orang yang hatinya bersih, mengikhlaskan dalam menuntut ilmunya apa? Ketika datang turun hujan alias datang ilmu, dia mampu menampungnya dan dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ada juga orang yang dia mendapatkan ilmu hanya sekedar bisa menampung aja, nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nggak bisa menyerapnya. Artinya apa? Itu diantara, ya, jenis seseorang yang tidak pernah memperbaiki hatinya. Ya, dia paham tentang ilmu tersebut, tetapi dia tidak memiliki atau tidak bermanfaat baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya, berarti sudah berapa macam nih sifat yang harus kita miliki atau hal yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu? 2. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, mengikhlaskan. Yang ketiga yang paling penting apa kira-kira? Adalah memanfaatkan waktu yang ada, ya, karena kita yang namanya umur usia itu terbatas. Kita sekolah juga terbatas, ya. SMP berapa tahun? 3 tahun lamun lulus, ya. Lamun telulus mah ya bisa 4 tahun, ya, tenaik gitu, ya. Nah, nanti kalau ditanya kenapa nggak naik, ini mah disayang sama gurunya gitu, ya. Jadi nggak naik, ya. Nah, artinya ini ingin menjelaskan kepada kita memang waktu itu terbatas. Makanya para ulama mengatakan al ilmu katsir wal umru qasir. Apa artinya tuh? Ada yang bisa mengartikan al ilmu katsir, ilmu itu banyak, wal umru qasir. Para ulama mengatakan al ilmu katsir, ilmu itu banyak, wal umru qasir, dan umur itu sangat pendek. Makanya tadi kenapa harus membersihkan hati, mengikhlaskan, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan umur. Dulu, ya, ada yang namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya siapa? Abu Zakaria siapa? Itu Abu Zakaria itu kunyah. Kunyah itu panggilan yang diawali kalau laki-laki dengan Abu, kalau perempuan dengan Ummu. Ya, Ummu siapa, Abu siapa. Imam Nawawi itu, ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ya, bin Muri atau bin Miro bin Hasan bin Husain. Ya, beliau itu salah satu ulama yang sering kita dengar. Ya, salah satu karyanya apa tuh? Hadis Arba'in, terus apa lagi? Riyadus Sholihin,
Banyak ya, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, banyak pokoknya karya-karyanya. Hampir ya kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, hampir mereka itu mempelajari karya-karya kitab-kitab Imam Nawawi. Hampir semua. Kenapa bisa seperti itu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya Imam Nawawi itu secara lahiriahnya adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga karya-karyanya banyak dinikmati. Sehingga tulisan-tulisannya bermanfaat, sehingga apa? Kaum muslimin bisa mempelajari. Karyanya juga banyak. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal umurnya cuman 45 atau 46 tahun aja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah memberikan keberkahan dalam umurnya. Karena beliau senantiasa mengikhlaskan apa yang dilakukan terutama dalam menuntut ilmu. Karena beliau senantiasa menjaga waktunya untuk belajar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Bahkan ya Imam Nawawi itu kalau diajak main sama teman-temannya nangis. Gak mau ninggalin belajar, beda sama kita. Nggak diajak main justru nangis, ya. Nggak diajak main malah ngambek, ya. Ngambek, jadi musuhan, keluar tino grup WA, ada yang gitu? Keluar, ya. Ya. Masa udah SMP SMA teriak-teriak terus ya? Kalau udah SMP, ini tuh SMP semua ada apa ada SMA? SMK ada? Masa kayak anak TK ya, teriak-teriak menuduh satu yang lain, jangan. Harus introspeksi diri. Ya, nah artinya Imam Nawawi itu justru nangis kalau diajak main. Beda sama kita. Kalau nggak ada ajak main justru malah nangis. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu sering diajak sama bapaknya ke toko. Bukan untuk jualan. Bukan untuk berdagang. Tapi apa? Supaya bisa fokus. Menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk belajar. Ya, untuk memurojaah. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan waktu itu atau sesuatu hal yang paling jauh adalah sesuatu hal yang sudah terlewat. Hari kemarin, hari yang sudah terlewat adalah sesuatu hal yang paling jauh. Benar apa enggak tuh? Benar. Kenapa? Karena mau dengan teknik apapun, mau dengan teknologi secanggih apapun, kita tidak akan pernah bisa kepada hari yang kemarin. Jauh, bukan matahari yang paling jauh itu. Bukan bulan yang paling jauh itu. Ya, kita tahu ya, ada dulu di pelajaran apa? IPA atau apa lupa lah. Ya, saya juga lupa. Jadi ada orang yang pernah mendarat di bulan. Artinya itu bisa dijangkau meskipun kita menganggap jauh. Ya, siapa yang naik ke bulan itu siapa dalam sejarah itu? Hah? Neil Armstrong. Sama siapa? Hah? Neil Armstrong sama siapa? Hah? Neil Armstrong pas ke bulan dengan siapa? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti kalau pertemuan yang akan datang. Coba, nggak boleh ngangkat tangan, nggak boleh keroyokan. Hah? Kalau jawabannya bercanda, ternyata apa? Neil Armstrong itu naik bulan dengan selamat. Ya, paham apa enggak? Enggak, itu secara sejarah ya. Saya pernah dipecandain sama guru saya. Ternyata yang naik bulan itu ternyata 2 orang. Perasaan kita taunya Neil Armstrong aja 2 bulan dengan siapa? Iya, Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh, sama selamat ternyata ya. Nah, itu bercanda ya, tapi ya
itu enggak penting. Yang penting bagi kita ya bagaimana menggunakan waktu kita untuk senantiasa digunakan untuk menuntut ilmu. Ada sebuah perkataan para salaf terdahulu, ini perkataan yang sangat bagus ya. Perkataan yang sangat indah. Para ulama menjelaskan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ya, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepada kalian sebagiannya. Sampai kapan? Hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebagian kepada diri kita masing-masing sampai kita memberikan waktu secara totalitas untuk ilmu tersebut. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu, kalau kita tidak totalitas untuk mengatur waktu kita untuk mendapatkan ilmu, sampai kapanpun ilmu tidak akan memberikan sebagiannya. Artinya apa? Jangankan seluruhnya. Sebagian dari ilmu saja yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu tidak akan pernah kita dapatkan. Sampai kapan? Hatta tu'tiyahu kullaka, sampai engkau totalitas menyiapkan atau menyisiakan waktu kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, kalau dikit-dikit mau ngaji, aduh, kayaknya waktunya padat, waktunya sibuk, terus alasan dengan waktu, sampai kapanpun orang tersebut tidak akan mendapatkan sebagian daripada ilmu tersebut. Jangan berpikir seluruhnya, sebagian yang akan mendapatkan. Tapi kalau diajak nongkrong ya, diajak ngopi, itu selalu ada waktu. Diajak untuk jalan-jalan, itu selalu ada waktu. Tetapi ketika menuntut ilmu, maka senantiasa enggak memiliki waktu. Kalau kita selama ini tidak bisa menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu, bahkan tidak bisa menggunakan waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu, maka itu diantara sebab setan bermain dengan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya setan itu tidak pernah menginginkan kita menjadi pintar. Setan itu tidak pernah menginginkan kita memahami ilmu agama. Bahkan setan ingin menjauhkan kita dari berbagai kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda, inna syaitana qa'ada ala ibni Adam bi'atrukihi. Bahwasanya setan itu akan senantiasa berada pada diri kita masing-masing. Untuk apa? Atau pada diri Adam masing-masing untuk apa? Untuk senantiasa mencegah keturunan Adam dari melakukan kebaikan. Salah satunya adalah dalam menuntut ilmu. Ya, itulah janji setan. Nah, kalau kita selama ini sering nggak memiliki waktu mau baca Quran, alasan, ya. Tapi kalau buka HP, oh luar biasa. Buka HP udah duduk tiduran, ke dapur buka HP deui gitu ya. Makan sambil main HP juga, ya. Buka Instagram, buka hal yang lainnya, itu selalu ada waktu. Tetapi kenapa kita selama ini tidak pernah memiliki waktu? Untuk apa? Untuk menggunakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita, untuk senantiasa memperbaharui keikhlasan kita, untuk senantiasa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dengan belajar agama. Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang selama ini kita pelajari. Ya, yang jelas apa? Gunakan waktu untuk murojaah, mengulang-ulang nggak apa-apa. Ya, meskipun mungkin sudah pernah hafal, sudah pernah kita pelajari, murojaah. Ya, karena itu hal yang sangat membantu kita. Ya, murojaah itu berlaku bukan hanya sekadar orang yang mau ujian saja, bukan. Ya, yang paling penting murojaah itu mau ujian atau enggak ujian, kita bagaimana caranya mengulang-ulang ilmu tersebut supaya semakin sering kita mengulang-ulang, semakin murojaah,
maka ilmu tersebut akan tertanam kuat dalam hati kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga itu diantara sebab seseorang apa? Mendapatkan manfaat dari setiap apa yang selama ini kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai di sini? Mau ditanya dulu apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Ya. Kalau yang di depan-depan makanya enggak usah ditanya, yang di belakang terus ditanya. Ya, apa yang tadi sudah sampaikan. Tapi enggak ya, karena memang mau dilanjut belajar ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.